Lalu bagaimana sih proses replikasi DNA ini? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Desinta Adelia, aku dari kelas 11-1. Di sini aku akan jelasin materi biologi, yaitu replikasi DNA. Kalian tahu nggak sih apa itu replikasi DNA? Jadi, replikasi DNA adalah proses agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induknya. Ada yang namanya sifat autokotolik, yaitu DNA dapat memperbanyak sendiri berkali-kali secara sempurna melalui replikasi DNA. Pada replikasi, ada 3 teori. Yang pertama, teori konservatif, yang kedua, teori semi-konservatif, dan yang ketiga yaitu teori dispersif. Teori konservatif sendiri yaitu kedua untai nukleotida induk tidak akan pernah berubah dan bertindak sebagai cetakan. Pada teori ini akan dihasilkan 2 molekul DNA, yaitu 1 molekul asal dan 1 molekul baru. Pada teori semi-konservatif, setiap untainya akan bertindak sebagai cetakan. Ini juga akan menghasilkan 2 molekul DNA, yaitu 1 untai asal dan 1 untai baru. Dan terakhir, teori dispersif. Molekul DNA akan terpotong-potong dan melakukan replikasi, lalu akan membentuk potongan baru. Pada teori ini akan dihasilkan 2 molekul DNA yang terdiri dari potongan DNA baru dan DNA lama yang disusun secara acak. Lalu bagaimana sih proses replikasi DNA ini? Replikasi DNA dimulai pada titik mulai replikasi atau origin of replication, yaitu bagian DNA yang memiliki deretan nukleotida spesifik. Protein yang menginisiasi replikasi DNA akan mengenali nukleotida, kemudian membuka DNA dan menyalin DNA ke kedua arah dari setiap titik mula sehingga membentuk gelombang replikasi, lalu menyatu untuk mempercepat penyalinan. Pada replikasi DNA ini juga melibatkan beberapa enzim, diantaranya enzim helikase, single strand binding protein, enzim topoisomerase, enzim primase, enzim DNA polimerase, dan DNA polimerase 2. Pembentukan DNA ada 2, yaitu leading strand dan lagging strand. Leading strand yaitu pembentukan DNA baru searah dengan replication fork. Selanjutnya, lagging strand sendiri yaitu pembentukan DNA baru secara tersendat-sendat berarah dengan replication fork. Transkripsi adalah sintesis mRNA yang diarahkan oleh DNA dan terjadi di nukleus. Transkripsi ini berfungsi untuk menyintesis mRNA, tRNA, dan nRNA. Transkripsi sendiri ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Lalu bagaimana ya proses terjadinya transkripsi? Translasi adalah proses menerjemahkan urutan nukleotida yang berlangsung pada ribosom di dalam sitoplasma. Proses terjadinya translasi juga ada 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke, jadi itu sedikit penjelasan tentang replikasi DNA dari aku. Kalau misalnya ada masih salah-salah gitu dalam aku jelasinnya, karena di sini juga aku masih belajar, mohon koreksinya ya. Terima kasih. Dadah.